dan saya pakai ini sejak anak-anak kecil. Namanya teguran 1 menit. Negur perilaku, Bu, nggak usah lama-lama. 1 menit saja. Itu pun dibagi. Setengah menit tegur perilaku yang keliru, setengah menit puji perilaku anak sebagai perilaku yang baik. Nah loh, kita biasanya gimana sama anak? Kamu ini ya pulang terlambat ya, bunda minta kamu jangan lagi terlambat ya. Dengar, sekali lagi bunda bilang kamu jangan lagi terlambat, udah sekali lagi udah setengah jam. Sekali berkali-kali. Itu nanti memori di otak anak akan terekam sehingga anak ya dapat label. Sebetulnya dia cerdas, tapi kita bilang selalu kamu ya pemalas, jadi pemalas betul. Nah, terekam di kepala. Walaupun hari ini ibu tidak bilangin lagi dia pemalas, tapi sudah terekam. Dia jalan terus. Rekaman di otak jalan terus lewat sistem saraf. Kalimat itu kita sampaikan pada anak usia 3 tahun, apalagi. Itu lagi golden period itu. Perkembangan otak dia nangkepnya. Kata ibunya, saya udah nggak pernah bilangin dia pemalas, kenapa dia pemalas? Rupanya omongan kita yang pertama itu sangat membekas. Itulah makanya kita minta yang ada ya, yang kita lakukan 4 tadi. Maafkan diri, ya, minta ampun, maafkan anak itu, dan juga kita minta maaf. 3 bisa, 1 agak berat. Tapi daripada anak kita memorinya tidak terhapus, ya, bahaya. Bisa hilang Bu Aisyah memori yang lalu? Enggak. Tapi bisa menipis. Paling anak kita jadinya gini, oh, dulu ibu saya bilangin saya pemalas karena belum kerumil. Jadi dia tahu. Oh, setelah dia belajar jadi baik. Itu menjadi pembelajaran. Tidak bakal hilang. Semua memori nggak bakal hilang, Bu. Ibu pernah hilang nggak memori ibu-ibu? Maaf, satu ketika pernah, maaf, zaman dulu kan dicubit ibunya. Masih ingat, Bu? Nggak bisa hilang kan? Tapi ibu mau memaafkan kan? Karena ibu tahu, oh saya maafkan ibuku. Kenapa? Kolonial, ya. Pernah di damprat orang tua? Pernah dimarahin orang tua? Pulang terlambat dimarahin? Itu saya ingat terus itu. Tapi saya memaafkan. Kenapa? Oh, karena kita belajar. Oh, jadi pelajaran supaya nanti kita ke anak tidak lagi pakai cara itu. Itu jadi pembelajaran. Makanya semua memori nggak hilang, tetapi kita maafkan. Bu Aisyah, sebetulnya saya sudah memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Memang karena memori. Kalau ibu mau lupa ya peristiwa-peristiwa yang negatif, maka ibu akan lupa semuanya, termasuk lupa nama suami. Mau ibu? Mau? Mau begitu? Makanya memori tetap ada. Yang penting kita minta maaf, maafkan diri dulu. Kenapa? Kita pernah lakukan hilaf juga. Kenapa? Belum belajar. Ya, belum belajar. Ya, maafkan diri, minta ampun sama Allah, maafkan anak kita, dan kita minta maaf sama anak. Ya, nah ini gimana pakainya Bu Aisyah? Saya dulu waktu anak-anak masih kecil, sengaja di ruang tengah rumah saya pasang jam besar. Suatu ketika Lanang anak saya yang pertama, bayangkan umur 5 tahun dia pulang terlambat, gara-gara main di warnet. Zaman dulu kan belum ada di rumah kan, 5 tahun loh, TK. Ya, oke, dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanang, tetap harus senyum ya, walaupun gemes kan. Nah, makanya pas saya udah tahu dia di pinggir di pagar itu udah tarik nafas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon lemah lembut. Tapi tetap harus ditegur. Lemah lembut itu bukan membiarkan ya, ditegur. Sini nak berdiri. Ada jam di situ. Setengah menit pertama tegur perilakunya. Lanang, ibu marah Lanang pulang terlambat. Ibu boleh tegur dan sampaikan pesan ibu. Kalimatnya, ibu marah. Yang marah siapa? Ibu. Kalau dia mah nggak marah, dia seneng. Banyak kita begini, kamu bikin ibu marah. Itu yang keliru. Itu orang tersinggung itu. Ya, Lanang, ibu marah karena kamu terlambat. Harusnya kamu nggak terlambat dong. Harusnya kan TK pulang jam 10. Ini kenapa jam 3 siang baru pulang? TK kan 5 tahun. Bayangin Bu, anak saya aja TK udah split. Ya, kan itu ditegur. Ya, dan kamu juga nggak bilang sama ibu. Nah, itu cuma setengah menit.
setengah menit, bayangkan tuh. Saya lihat tuh setengah menit, masih mau ngomong udah setengah menit. Dan pada saat menegur setengah menit, kalau ibu marah, ibu boleh ekspresikan. Ya, waktu masih kecil saya nggak pakai ekspresi. Kalau udah besar waktu SMP, Lanang, oh pakai gerobak meja loh. Ibu nggak suka Lanang pulang terlambat. Tapi itu setengah menit tuh, ya. Apalagi Lanang nggak bilang sama ibu. Kamu tahu kan? Ibu jadi takut. Wah, setengah menit. Habis itu nggak boleh marah udah. Dia nggak lihat. Kenapa? Peralihan antara menegur dan kemudian memuji itu susah, Bu. Bagaimana caranya habis marah ibu memuji? Maka harus istighfar. Mumpung anak nggak lihat karena dia nunduk. Tuh anak nunduk, pas dia nunduk, astagfirullah. Tuh anak nunduk kan, astagfirullah. Sebab biasanya kamu kalau pulang sekolah selalu tepat pulang, nak. Dan kalau kamu pasti telepon ibu. Itu bagus, nak. Itu memuji. Karena dia selalu lakukan itu. Satu ketika dia tidak telepon saya dan pulang terlambat, kita tetap tegur perilakunya. Bisa paham, Bu? Setengah menit. Itu latihan. Alhamdulillah berhasil. Lanang udah berhasil, berarti adik-adiknya berhasil. Itu latihan. Makanya lihat jam. Udah harus muji nih. Ya. Biasanya kan gitu. Kelamaan 5 menit. Kelamaan. 1 menit aja. Itu efektif sekali. Sehingga dia belajar bahwa oh kalau saya mau pulang terlambat saya telepon. Ya. Tapi apa dia bilang? Anak mau bicara apa, nak? Kasih waktu bicara. Ibu, tadi aku udah telepon ibu pakai telepon ibunya teman aku. Udah semuanya gitu kan, teman aku. Tapi ibu nggak angkat-angkat. Barangkali ibu lagi seminar. Oh iya ya. Karena pas saya lihat, oh iya ada miss call. Cuman nggak tahu ini nomor siapa. Ternyata ibu temannya. Berarti kan dia sudah melakukan hal yang sesuai prosedur. Kalau kita negurnya setengah menit, kita nggak malu, Bu. Kalau ibu negurnya 5 menit atau 15 menit, ibu malu. Ternyata iya udah telepon. Kalau setengah menit nggak malu. Oh astagfirullahaladzim, iya nak, ibu nggak angkat, ibu nggak tahu nak, ibu minta maaf ya. Wah, langsung begitu. Iya, Bu. Jadi dia harus tahu hargai pribadi anak ini tetap positif. Karena dia biasanya nelpon. Tapi kenapa pada saat itu menurut saya tidak telepon, padahal sudah telepon. Kasihan kan? Coba kalau nggak dikasih 1 menit ini. Lanang, kenapa kamu terlambat? Selalu terlambat, bikin ibu marah aja. Kamu seperti bapak kamu aja ya. Wih, merembet bawa-bawa bapaknya. Itu bahayanya kalau merepet. Belum lagi selesai kayak bapak kamu aja. Memang dasar orang Jogja selalu terlambat. Wah. Kenapa bawa-bawa Jogja? Sempat anak saya belum pakai teknik ini ya. Anak saya bilang masih kecil tuh ya, belum pakai teknik ini. Ibu, kalau aku terlambat, ibu marah, aku terima. Tapi kalau bapakku orang Jogja, itu salah ibu. Kenapa pilih orang Jogja? Itulah kalau kita menegur tentang kekhilafan anak, tidak dibatasi waktunya, merepet kemana-mana. Nanti bawa-bawa kakeknya lagi nanti. Seperti bapakmu aja, memang zaman dulu kakeknya itu nggak pernah semua. Itulah kalau dari kecil tinggalnya di Tanjung Priok. Kenapa bawa Tanjung Priok? Paham ya, Bu? Makanya kenapa harus dibatasi. Dan anak tersentuh. Kan kita sudah sepakat maunya tersentuh bukan tersinggung kan? Kita sudah sepakat dari awal kan? Susah amat ya Bu Aisyah. Emang supaya masuk surga. Bu, susah Bu, hadiahnya surga. Kalau gampang, hadiahnya rice cooker. Panci, voucher. Ini tuh susah memang, butuh ikhtiar yang luar biasa karena hadiahnya surga. Ya Bu, mau surga apa rice cooker? Yang udah punya rice cooker surga dong. Ya Bu, ya ini teguran 1 menit, setengah menit apa dulu Bu? Tegur perilakunya setengah menit. Setelah itu setengah menit apa? Puji perilaku yang sebelumnya dia sudah lakukan. Buat anak enggak, buat siapa aja. Tadi Mas Rudi siapa Mas Rudi? Saya tegur juga di mobil.
Biasanya kalau dia acara Islam itu indah, dia bawa kamera vlog ya, karena sudah ada channelnya yayasan kami. Saya tegur, kamu kenapa nggak pakai tadi nggak begini? Kenapa kamu nggak di charge? Oh itu lihat dia aja setengah menit itu, ya. Kamu kok kayak gitu sih? Saya kecewa kamu nggak pakai kamera vlog. Setengah menitnya adalah, ya, kamu kan selama ini selalu, ya, setiap acara kamu langsung buka vlog, udah bagus sekali itu. Setengah menit lagi ini. Paham ya Bu? Ya. Bedakan perilaku dengan pelaku. Ya. Ini pelaku. Anak kita cerdas nggak Bu? Cerdas. Ya, saya belum lihat buktinya Bu Aisyah. Nggak usah lihat bukti. Ngomong aja dulu. Anak ibu jujur. Tapi kenapa dia berbohong? Mungkin ibu suka lupa bilang, kamu bohong ya? Kamu bohong ya? Kamu bohong ya? Padahal sesungguhnya anak-anak tuh pada saat itu sedang tidak berbohong. Dia sedang negosiasi. Ya, Bun, aku pulang cepat. Ya, kenapa? Nggak tahu aku pulang cepat. Guru-guru sedang rapat. Kamu bohong ya? Hati-hati. Kamu bohong ya? Belum apa-apa, kamu bohong ya? Padahal tuh anak emang benar. Lama-lama anak males. Kamu bohong ya? Apa dia bilang? Iya. Kenapa? Udah males. Kenapa bilang enggak juga? Pasti kamu bohong ya? Kamu bohong ya? Enggak Bunda. Pasti bohong. Supaya susah, daripada susah bilang iya aja. Kita yang kapok-kapok, dia benar bohong. Jadi kita sering melabel, padahal anak kita cerdas. Anak kita soleh nggak Bu? Soleh. Orang ibunya soleha begini, mau datang ke sini aja tuh tanda-tanda kesolehan. Iya, ya. Anak kita jujur nggak Bu? Jujur, orang ibu jujur. Makanya kalau anak kita bilang, Bunda, aku nggak suka sama Bunda, itu jujur. Kita dulu mah jujur karena pola asuh kolonial nggak bisa. Tentara Indonesia atau orang-orang Indonesia mana boleh sama Belanda jujur, mana boleh. Makanya pola asuh orang tua kita sama kita juga gitu. Kita mau bilang nggak suka sama ayah kita, kita diem aja. Karena generasi tertutup. Sekarang kalau ada anak kita jujur, Bun, bajunya jelek tuh Bun. Ya Allah, jujur banget. Karena itu generasi jujur, ya Bun. Karena ibu jujur. Cuman dulu terpendam. Ya. Nah, namun karena hilaf, lupa, penasaran, coba-coba, terpengaruh teman, maka suatu kali ya tidak mengerjakan PR, ambil uang ibu tanpa izin, baca komik jorok, simpan foto artis, berbohong, berkelahi, melawan, ya. Ini perilaku. Ini yang perlu ditegur. Anak kita tetap ini pelakunya. Pelaku tetap baik sampai kapanpun, dihargai dan dipuji. Ya Bu? Makanya kalau kita bilang kamu pembohong, berarti kita merusak pelaku. Tapi kalau perilaku, nak, kayaknya kamu bohong sama Bunda. Itu menegur perilaku. Kamu pembohong, itu kita ya ngancurin pelaku. Itu di belakang ada adik saya ya. Ya, kamu ya pemalas, ya. Itu kita singgung pelakunya itu. Padahal itu anak kita ini. Suatu kali anak-anak yang ngerjain PR boleh nggak Bu? Orang capek, pulang sekolah jam 4, suruh bimbel lagi. Habis itu nanti habis maghrib bimbel lagi, sampai rumah jam 9 ada PR, udah begini. Itu bukan malas. Suatu ketika dia capek atau lupa karena kecapean, tertidur, lupa. Pagi-pagi panik, ya Allah ibu PR aku. Ibu yang paham, dia langsung ya ingat dia sebetulnya cerdas, sebetulnya rajin, hanya karena lupa. Maka kita bantuin. Mana nak, apa yang bisa ibu bantu? Coba lihat nak, bisa ibu? Enggak. Ajak pelajaran anak sekarang mana bisa kita Bu? Yang penting ada ikhtiar. Mana nak, udah tahu nggak bisa, tapi bikin bahagia anak. Ya, mana bisa, aduh pelajaran anak saya nih. Udah deh langsung. Dan nggak usah banding-bandingin. Bunda dulu, ya elah. Mama dulu, iya dulu. Pelajarannya nggak sesusah ini. Sekarang betul-betul analisa dan sintesa. Ya, iya. Banyak kita nggak paham. Pada saat anak tergopoh-gopoh bilang, aduh PR aku Bunda, PR aku. Kamu nih pemalas ya.
Makanya sebelum tidur lihat dulu, orang lagi kecapean. Suatu ketika, ini kan sehingga suatu kali dia ambil uang kita di dompet kita, itu yang ditegur perilakunya. Sayang, kok ambil uang? Tadi aku beli es krim ibu, ibu lama di kamar mandi 2 jam. Jadi aku ambil aja. Iya nggak? Suatu ketika kondisinya, ya kita juga lagi bebenah, udah keramas cuci kamar mandi 2 jam lah. Dia ambil uang di tas kita. Yang kita tegur, nah kalau lain kali ketok aja ibu ya. Kalau mau ambil uang bilang, bu, aku ambil uang ya. Itu yang ditegur. Ya. Tapi kalau kita langsung, kamu ini dasarnya pencuri. Serem amat. Ini pelaku ini akan tertoreh. Ya. Wih, itu sampai ibunya yang bilang saya pencuri. Waduh, kacau. Ya. Sampai sini bisa diterima bu, bedanya pelaku dan perilaku ya. Ya, nih harus bedakan antara pribadi anak dengan pelakunya. Kalau perilaku bisa saja salah, tapi pribadi anak tetap senantiasa baik. Pribadi atau pelaku, yang senantiasa baik yang mana bu? Pelakunya. Yang perlu ditegur? Perilakunya. Itu bedanya ya. Ya. Kalau kita menegur pakai awalan pemalas, penjahat, pencuri, itu yang tersinggung adalah pelakunya atau pribadinya. Ya. Nih kan, dasar anak nakal, selalu kamu rebut mainan adikmu. Dasar anak nakal, pakai dasar lagi. Bu, itu dasarnya anaknya ibu loh. Selnya dari ibu, dasar, pakai dasar lagi. Astagfirullahaladzim. Sudah, ini dulu zaman pola asuh kolonial memang sering seperti ini. Sekarang kita berubah. Ya, berubah ya. Kamu ini pemalas, mengerjakan PR dari tadi belum selesai juga. Waduh. Itu gara-gara kamu sok tahu, semestinya tanya dulu. Wih, itu tersinggung loh anak tuh. Dibilangin sok tahu lagi, ya. Itu bedakan. Kalau perilaku, sayang, kalau kamu merebut mainan adik, dia bisa marah. Memang sih di sini ada ikhtiar yang luar biasa untuk bicara menegur perilaku. Kalau ini kan rasanya kayaknya plong banget ya. Dasar, anak nakal kan, selalu kamu rebut mainan adikmu. Itu kayaknya plong banget ya. Kalau ini memang perlu ikhtiar. Tetapi inilah yang bikin kita masuk surga. Belum lagi surga akhirat, surga dunia kita sudah dapat. Aman bu, rumah kita kayak jannah itu. Ya, jangan sampai anak kita mau pulang takut. Ntar emak gue ngomong apa lagi nih? Ntar gue disuruh apa lagi nih?